Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinema Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita film yang berjudul Corpse Bride yang rilis pada tahun 2005 lalu. Film ini memiliki jalan cerita yang sangat unik. Film ini disutradarai oleh Tim Burton. Pengisi suara film ini diisi oleh Johnny Depp, Helena Bonham Carter, dan beberapa nama besar lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Corpse Bride. Di awal film, kita melihat seorang pria yang bernama Victor Van Dort sedang menggambar sebuah kupu-kupu dan kemudian melepaskan kupu-kupu tersebut untuk terbang. Kupu-kupu itu terbang melintasi kota melihat rutinitas warga sekitar. Beberapa saat kemudian muncul sang pembawa pesan yang mengatakan kepada warga bahwa gladi bersih upacara pernikahan keluarga Van Dort akan digelar 10 menit lagi. Setelah itu, terlihat sebuah kereta kuda berhenti di depan sebuah rumah menjemput sepasang suami istri yang bernama William Van Dort dan Nell Van Dort. Suami istri itu lalu menari-nari kegirangan memasuki kereta kuda karena anak laki-laki mereka yang bernama Victor Van Dort akan melangsungkan pernikahan. William dan Nell menginginkan agar prosesi pernikahan anak mereka berjalan dengan sempurna tanpa ada kekurangan sedikit pun karena pernikahan itu akan mengangkat derajat mereka di mata masyarakat. Lalu kemudian dari kejauhan terlihat dua orang sepasang suami istri yang sedang memantau tingkah keluarga Van Dort ini. Mereka adalah Finis Everglot dan Maudlin Everglot. Finis dan Maudlin terlihat muram karena mereka akan menikahkan putri mereka satu-satunya yang bernama Victoria Everglot dengan Victor Van Dort, di mana menurut mereka keluarga Van Dort adalah OKB alias orang kaya baru di kota. Mereka menganggap keluarga Van Dort berasal dari kalangan bawah dan tidak pantas bersanding dengan putri mereka. Namun Finis tidak punya pilihan lain selain menerima perjodohan itu karena saat ini kondisi keuangan keluarganya sedang bangkrut. Brankas mereka kosong dan sekarang dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia berharap dengan menikahkan putri mereka dengan keluarga Van Dort bisa menjadi lahan kekayaan mereka kembali. Mereka adalah keluarga ningrat yang bangkrut. Di dalam kamar terlihat sang mempelai wanita, Victoria, sedang memakai gaun pengantin miliknya dibantu oleh asistennya. Victoria cemas jika nanti Victor, calon suaminya, tidak menyukainya. Karena memang sebelum ini mereka berdua belum pernah bertemu sama sekali. Beberapa saat kemudian, sampailah keluarga Van Dort di depan gerbang rumah keluarga Everglot. Finis dan Maudlin Everglot menyambut mereka dengan agak ramah. Maudlin mengajak keluarga Van Dort untuk minum teh di dalam ruangan yang lain. Di belakang mereka, Victor yang canggung dan sendirian melihat sebuah piano di sampingnya. Dia pun duduk dan mulai memainkan nada-nada indah dengan piano tersebut. Victoria yang sedang berdandan di dalam kamarnya mendengar alunan denting piano yang sangat indah dari kejauhan. Victoria pun buru-buru keluar dan menghampiri Victor yang sedang memainkan piano di depannya. Victoria menyapa Victor. Victor terlihat kaget saat mengetahui ada seorang wanita cantik yang menghampirinya. Victor semakin gugup dan salah tingkah. Victoria menjelaskan kalau keluarganya tidak memperbolehkan Victoria untuk belajar bermain piano. Padahal Victoria sangat ingin sekali mahir memainkan piano. Mereka berdua kemudian berbincang-bincang. Victor terlihat gugup karena ini adalah pertama kalinya dia bertemu langsung dengan Victoria, calon istrinya. Victoria memberi Victor sekuntup bunga. Sepertinya Victoria juga langsung jatuh cinta kepada Victor pada pandangan pertama. Lalu tiba-tiba muncul Maudlin yang menyuruh Victoria dan Victor segera memasuki altar untuk menjalani gladi bersih pernikahan mereka yang akan dilaksanakan besok. Selama 3 jam, Victoria dan Victor berlatih mengucapkan sumpah janji pernikahan. Tetapi ada saja kejadian yang tidak berjalan dengan lancar. Ditambah-tambah Victor yang gugup selalu gagal menghafalkan sumpah janji pernikahannya. Beberapa saat kemudian, datang seseorang yang bernama Lord Barkis. Dia datang untuk melihat gladi bersih pernikahan itu. Finis Everglot bertanya apakah Lord Barkis berasal dari keluarga istrinya Maudlin. Maudlin menjawab kalau dia tidak ingat punya keluarga bernama Lord Barkis. Namun karena keluarga ini memang mata duitan, melihat nama Lord Barkis, mereka pun menganggapnya sebagai kerabat dan mempersilahkan Lord Barkis untuk duduk. Victor pun melanjutkan gladi bersih prosesi pernikahannya. Bukannya semakin lancar, Victor yang gugup malah mengacaukan gladi bersih pernikahannya sampai-sampai tak sengaja membakar gaun Maudlin.
Seketika semua orang yang ada di situ panik dan mulai menyalahkan Victor. Lord Barkis mampu memadamkan api dengan menyiram gaun Maudlin dengan minuman yang ada di tangannya. Pendeta yang kesal mengatakan kalau pernikahan ini tidak akan bisa dilanjutkan sampai Victor benar-benar siap. Victor yang ketakutan kemudian pergi dari tempat itu. Victor berdiri di sebuah jembatan meratapi nasibnya. Ia lalu mendengar tukang pembawa pesan yang menyebarkan berita memalukan Victor yang tidak becus dalam gladi bersih pernikahannya. Victor yang galau lalu berjalan sambil menghafalkan sumpah janji pernikahan hingga tanpa sadar ia semakin dalam memasuki hutan. Di dalam hutan, Victor mengeluarkan cincin miliknya dan mulai mengucapkan sumpah janji pernikahan. Kali ini dia lancar sekali tanpa kendala mengucapkannya. Tanpa sengaja, ia memasukkan cincinnya ke sebuah ranting pohon yang berbentuk seperti tulang tangan. Lalu tiba-tiba, angin berhembus kencang. Ranting itu berubah menjadi tulang tangan dan menariknya. Ranting itu hidup. Victor panik serta ketakutan. Dari dalam tanah, keluar sesosok mayat wanita yang menggunakan gaun pengantin dan kemudian berkata bahwa dirinya bersedia menikah dengan Victor. Victor yang ketakutan pun berlari. Mayat pengantin wanita itu terus mengejarnya. Hingga sampailah Victor di jembatan yang tadi. Ternyata mayat pengantin wanita itu juga sudah ada di sana dan mencoba untuk mencium Victor. Victor pun pingsan. Lalu kemudian Victor terbangun di dunia lain. Ia kaget karena di situ berisi orang-orang yang sudah meninggal. Orang-orang di sana sedang merayakan pesta pernikahan Victor. Victor semakin kebingungan. Mayat pengantin wanita di sampingnya mengatakan kalau Victor telah mengatakan sumpah pernikahannya dengan sempurna dan menyematkan cincin di jari mayat wanita itu. Dia kemudian menganggap kalau Victor sudah sah menjadi suaminya. Victor terlihat ketakutan dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia sudah menikah dengan mayat itu. Victor yang kebingungan mulai bertanya apa yang terjadi. Victor mendapat sebuah jawaban dari si tengkorak bahwa si mayat wanita ini dulunya pernah jatuh cinta kepada seorang pria dan mereka berdua berencana untuk kawin lari. Mereka tidak memberitahu siapapun bahwa mereka akan bertemu di dekat pemakaman di tengah hutan. Di tengah malam, wanita itu menunggu kekasihnya di sana dengan membawa batu permata keluarga dan sekantung emas untuk bekal. Tetapi sayang, nasib naas menimpanya. Sang wanita itu menunggu sang kekasih. Dari belakang, dia dibunuh oleh seseorang dan merampok perhiasan milik wanita itu. Mayat wanita itu kemudian bersumpah akan tetap terkubur di bawah pohon sampai suatu hari ada seorang pria yang bersedia menikahinya. Dan ternyata pria beruntung itu adalah Victor. Victor yang ketakutan mencoba berlari dari kerumunan itu. Di dalam alam manusia, keluarga Van Dort dan Everglow terlihat cemas karena Victor tak kunjung muncul. Lalu Lord Barkis datang mengabarkan bahwa Victor terlihat bersama seorang wanita misterius di sebuah jembatan dan kemudian menghilang. Lord Barkis kemudian menawarkan bantuan kepada orang tua Victoria dan kemudian pergi. Orang tua Victoria yang marah memutuskan mau tidak mau pernikahan harus tetap berjalan. Orang tua Victor yang merasa bersalah meminta waktu sampai fajar untuk mereka bisa menemukan Victor kembali. Di dalam alam kematian, si mayat pengantin wanita masih terus mencari-cari Victor. Sedangkan Victor terus berusaha untuk kabur dari si mayat pengantin wanita itu. Victor yang terpojok nekat memanjat sebuah tebing. Sesampainya di atas ternyata di hadapannya sudah ada si mayat pengantin wanita yang menghadangnya. Mayat pengantin wanita itu mengajak Victor untuk duduk bersamanya. Mereka berdua pun berkenalan. Si mayat pengantin wanita itu bernama Emily. Emily memberi Victor sebuah kado anjing tengkorak yang ternyata itu adalah anjing milik Victor yang sudah mati. Victor yang ingin pulang kemudian kepikiran sebuah ide. Victor meminta Emily untuk menemui orang tuanya di dunia manusia karena mereka berdua sudah menikah. Emily yang polos terlihat senang mendengarnya. Emily lalu mengajak Victor ke tempat seorang elder yang bernama Elder Godnex. Sesampainya di tempat tinggal Elder Godnex, Emily meminta izin untuk mengunjungi alam manusia. Elder Godnex membantunya dengan mencarikan Emily sebuah buku. Lalu Godnex menyiapkan mantra dan ramuan-ramuan untuk Emily. Godnex lalu memberitahu Emily apabila dirinya ingin kembali ke alam kematian, jangan lupa untuk mengucapkan kata Hopscotch. Godnex mengambil telur dari burung di sampingnya dan menetaskan telur gaib di tangannya yang kemudian mengeluarkan asap sihir dan seketika Victor dan Emily kini sudah berada di dalam alam manusia. Emily terpukau saat dia akhirnya bisa melihat kembali keindahan bulan purnama dan mulai menari.
Victor berkata kepada Emily bahwa ia akan pergi sebentar dan memberitahu orang tuanya, namun dengan syarat Emily harus tetap menunggu di sana. Victor lalu pergi ke tempat kediaman keluarga Everglade. Ia mendengar percakapan antara orang tua Victoria yang marah kepada Victor. Emily dan belatung yang ada di dalam kepalanya berdebat. Si belatung menyuruh Emily untuk pergi menyusul Victor, tetapi Emily yang mempercayai janji Victor lebih memilih untuk tetap menunggu di sana. Belatung itu terus meyakinkan Emily hingga Emily terbujuk dan berencana akan mengejar Victor. Di tempat lain, Victor terlihat berusaha memanjat rumah keluarga Everglade dan memasuki kamar Victoria. Victoria terlihat bahagia karena akhirnya dia bisa bertemu dengan Victor lagi. Victor kemudian menjelaskan bahwa ia sangat mencintai Victoria dan meminta maaf karena sebelumnya dia mengacaukan acara gladi bersih pernikahan mereka. Victoria menjawab kalau dia juga mencintai Victor. Ketika mereka berdua akan berciuman, tiba-tiba Emily muncul dari luar jendela kamar Victoria. Emily masuk ke dalam kamar dan kaget melihat Victoria di samping Victor. Emily lalu mengaku bahwa dirinya adalah istri Victor. Emily yang marah dan kecewa kemudian menarik Victor untuk kembali memasuki alam kematian. Di dalam alam kematian, Emily terlihat sedih. Dia menangis karena Victor membohonginya dan menemui wanita lain. Emily menangis hingga matanya copot. Victor mencoba menjelaskan bahwa pernikahan mereka berdua adalah sebuah kesalahan. Emily yang sedih pergi meninggalkan Victor. Emily duduk sendirian di suatu tempat dan membuang bunga pernikahannya. Emily terlihat sangat sedih meratapi nasibnya yang sudah meninggal dan tidak pantas mendapatkan cinta sejati. Emily membanding-bandingkan dirinya dengan Victoria yang masih hidup. Kemudian datang laba-laba dan belatung yang mencoba menemani dan menenangkan Emily. Laba-laba dan belatung memuji Emily bahwa menurut mereka Emily berbakat dan istimewa. Namun hal itu tidaklah cukup. Emily masih saja sedih dan meskipun sudah mati, Emily masih bisa meneteskan air mata. Di tempat lain, di dalam rumah, Victoria menceritakan kepada orang tuanya bahwa Victor sudah menikah dengan mayat wanita. Victoria melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tetapi orang tuanya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Victoria dan kemudian memasukkan Victoria ke dalam kamarnya, lalu menguncinya. Victoria yang penasaran akhirnya memberanikan diri untuk keluar lewat jendela. Victoria pergi menuju gereja. Victoria mengetuk pintu gereja dan ia menemui pastor gereja itu. Victoria bertanya apakah orang hidup bisa menikahi orang yang sudah mati. Pastor itu kaget. Lalu Victoria menjelaskan bahwa Victor sudah menikah dengan seorang mayat wanita. Victoria meminta tolong untuk mengembalikan semuanya kembali seperti semula. Pastor itu menjawab kalau dia bersedia membantu Victoria. Namun ternyata pastor itu malah membawa Victoria kembali pulang ke rumahnya dan menyerahkan Victoria kepada orang tuanya. Maudlin yang melihat Victoria kabur dari rumah terlihat marah dan menyuruh pembantunya untuk membawa Victoria kembali ke kamarnya dan memaku jendela rumahnya. Orang tua Victoria cemas karena kegagalan pernikahan anak mereka akan menimbulkan aib bagi keluarganya. Lalu muncul Lord Barkis dari kejauhan. Lord Barkis yang mendengar pembicaraan dua orang itu kemudian menawarkan diri untuk menikahi Victoria. Lord Barkis menjanjikan kekayaan untuk memanjakan Victoria. Victoria yang ada di dalam kamar tiba-tiba didatangi oleh orang tuanya dan memberi kabar bahwa Victoria akan segera dinikahkan dengan Lord Barkis. Victoria yang tidak mencintai Lord Barkis kemudian menolaknya. Orang tuanya lalu meyakinkan Victoria untuk menikahi Lord Barkis karena kalau tidak, keluarganya akan jatuh melarat dan pernikahan Victoria akan digelar besok. Di tempat lain, terlihat keluarga Van Dort. Orang tua Victor berkeliling naik kereta kuda mencari anak mereka. Setelah itu supir kereta kuda milik keluarga Van Dort yang berada di depan kereta kuda tiba-tiba terkena serangan jantung dan terjatuh mati. Sementara di dalam alam kematian, Victor yang tidak enak hati mencoba mencari Emily. Victor pun berhasil menemui Emily yang sedang bermain piano. Victor kemudian mengembalikan bunga pengantin milik Emily. Victor meminta maaf kepada Emily kalau sebelumnya dia sudah berbohong. Tetapi Emily yang masih marah hanya diam saja mendengarnya. Victor dan Emily lalu bermain piano bersama. Mereka berdua memainkan nada-nada yang sangat indah. Emily dengan antusias memainkan pianonya hingga tangannya copot. Emily akhirnya dapat tersenyum kembali dan memaafkan Victor. Tak lama setelah itu, terdengar bunyi alarm dan sebuah pengumuman bahwa di alam kematian mereka kedatangan warga baru. Ternyata orang itu adalah sopir kereta kuda keluarga Victor.
Victor bertanya kepada supirnya tentang kabar semua orang. Supirnya ini memberitahu Victor bahwa Victoria akan segera dinikahkan dengan Lord Barkis. Victor pun terkejut dan seakan tak percaya mendengarnya. Victor yang patah hati berjalan meninggalkan tempat itu. Di alam manusia, Victoria yang sedih akhirnya mau tidak mau dia mengikuti kehendak orang tuanya dan menjalani upacara pernikahan dirinya dengan Lord Barkis. Di dalam alam kematian, Victor terlihat terduduk sedih. Dia membuang bunga kenang-kenangan dari Victoria. Victor mendengar suara Emily dari kejauhan. Ia pun mengintip dari celah. Victor melihat Emily yang sedang berbincang-bincang dengan Elder Godnex yang berkata bahwa ternyata terdapat kesalahpahaman dalam pernikahannya. Janji suci yang Victor ucapkan berlaku hanya sampai kematian memisahkan mereka berdua. Elder Godnex menjelaskan kalau kematian sudah memisahkan Emily dan Victor. Emily yang kadung menyukai Victor meminta cara kepada Elder Godnex agar Victor tetap menjadi suaminya. Elder Godnex memberinya satu cara, yaitu Victor mengucapkan ulang janji pernikahannya di dalam alam manusia dan kemudian meminum anggur beracun agar Victor juga mati. Emily mengaku tidak akan tega meminta Victor melakukan hal itu. Tiba-tiba Victor masuk ke dalam ruangan tersebut dan tak disangka Victor bersukarela untuk melakukan pengorbanan itu. Godnex sempat memperingatkan Victor kalau dia tidak akan bisa kembali lagi ke alam manusia selamanya. Tetapi si Victor tetap bersedia akan melakukan hal tersebut. Victor lalu mengabari seluruh warga alam kematian bahwa ia akan mengulang pernikahannya dengan Emily di alam manusia. Para warga alam kematian pun bersorak dan bersiap-siap untuk menghadiri upacara pernikahan Emily dan Victor. Victor yang sudah rapi berjalan bersama Emily yang sudah memakai gaun. Para warga alam kematian mengiringi mereka berdua menuju alam manusia. Di dalam alam manusia, Lord Barkis dan Victoria yang baru saja menikah mengadakan makan malam bersama. Di tengah acara makan, tiba-tiba suasana berubah. Muncul para penghuni alam kematian mengitari para tamu makan malam itu. Suasana pun menjadi kacau. Di luar, para warga kota yang lain panik melihat para penghuni alam kematian muncul. Para warga kota yang takut tiba-tiba berubah menjadi tidak takut ketika ternyata para warga alam kematian itu adalah orang-orang yang mereka sayangi yang sudah mati. Mereka terlihat bahagia. Di tempat lain, Lord Barkis yang dari tadi bersembunyi kemudian muncul. Dia berkata akan mengambil uang milik keluarga Victoria lalu pergi dari tempat itu. Lord Barkis mengatakan bahwa mahar dari keluarga Victoria adalah haknya. Victoria akhirnya sadar bahwa Lord Barkis hanya mengincar kekayaan keluarganya. Victoria kemudian menjelaskan kalau keluarganya tidak memiliki uang sama sekali. Menikahkan Victoria adalah jalan agar keluarganya bisa terbebas dari kemiskinan. Victoria kemudian pergi meninggalkan Lord Barkis. Di luar, Victoria melihat para warga alam kematian menerobos ke dalam gereja untuk menghadiri pernikahan Victor dan Emily. Victoria yang mengikuti dari belakang melihat bahwa Victor dan Emily ada di altar untuk mengucapkan janji suci dengan segelas anggur beracun di samping mereka. Di saat Victor selesai mengucapkan janji suci dan akan meminum racunnya, Emily tiba-tiba menarik kembali niatnya menikah dengan Victor karena Emily melihat Victoria ada di sana. Ia merasa bahwa ia sudah mencuri mimpi dari Victor untuk menikahi Victoria. Emily kemudian menyuruh Victoria untuk naik ke altar dan menggantikan dirinya. Namun tiba-tiba, Lord Barkis datang dan meminta Victoria kembali. Dan ternyata Emily mengenali sosok Lord Barkis ini guys. Barkis adalah pria yang dulu menipu dan membunuh Emily. Victor mencoba menyelamatkan Victoria dari tangan Barkis. Mereka berdua pun bertarung. Emily melindungi Victor yang terpojok dan menyuruh Barkis untuk pergi. Tetapi bukannya pergi, Barkis malah mengambil anggur beracun yang ada di meja altar dan mengajak untuk bersulang. Tanpa basa-basi Barkis meminum anggur beracun itu. Barkis pun tewas seketika. Tubuhnya menjadi biru. Barkis kemudian dikerumuni para warga dari alam kematian yang marah. Victor dan Victoria akhirnya bisa kembali bersatu. Emily kemudian mengembalikan cincin pernikahan Victor dan berjalan keluar. Emily kemudian berubah menjadi sekumpulan kupu-kupu indah yang terbang menuju bulan. Dan berakhirlah alur cerita film Corpse Bride ini guys. Sebagai informasi, film ini dibuat dengan sistem stop motion oleh satu perusahaan yang sama yang membuat film Kubo and the Two Strings guys. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa follow media sosial kami, tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!